Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di ibadah online GKPB MDC Garut. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, welcome home. Dimanapun kita berada saat ini, namun kita percaya bahwa Tuhan mampu menyatakan hadiratnya di tengah-tengah ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan menyimak kebenaran firman Tuhan serta mencatatnya, saya percaya kita dapat diberkati pada ibadah pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami jemaat-Mu Tuhan siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus yang urapi setiap pelayan, pembicara, dan jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus menuntun setiap kami jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Enjoy the service! Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini, hadirat Tuhan boleh dinyatakan di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, karena Dialah sumber sukacita kita dan sumber kekuatan kita. Kita mau sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya kekuatan dan mazmur kita. Kamu katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang selalu menyertai kita segala apapun keadaan dalam hidup kita. Kita mau sama-sama nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
kasih. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber sukacita kami dan sumber pengharapan kami, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Terlampau banyak pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya mengajak semuanya untuk bersyukur pada Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan dan anugerah-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Kami mau bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kaulah Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, Bapa. Angkat suaramu, angkat pujian bagi Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh nyata pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Mari katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Katakan Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya, hanya Kau Yesus kekuatan kami. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan, bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bersyukur Tuhan, kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kamu angkat tangan kita, katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami, buat perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah kasih setiamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, melewati segala kesusahan kami, kesulitan kami pada masa seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kau akan bersama-sama kami melewati kesusahan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyanyikan lagu ini Tuhan, menyatakan sungguh besar kasih. I sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all
You'll never let me go. Through it all, hanya bersamamu Tuhan kami lewati semua itu. I sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian Tuhan dalam situasi seperti ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa harapan kami ada di dalam Engkau, bahwa kekuatan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sumber segalanya Tuhan, Engkau sumber segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan, Amin. amin. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa untuk setiap dari kita yang mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini selalu sehat senantiasa. Tuhan menyertai setiap dari kita. Bapak dan Ibu, mungkin baru-baru ini kita mendengar dengan istilah new normal atau kehidupan yang akan baru dimulai kembali seperti normal biasanya. Nah Bapak dan Ibu, kehidupan kita ini perlu namanya hidup yang memulai kehidupan yang baru di tengah-tengah situasi dan kondisi yang baru seperti yang kita alami saat ini. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema dengan judulnya adalah melawan rasa kecewa. Karena kita perlu namanya menata kehidupan kita dengan baru di tengah-tengah kekecewaan yang sering kali terjadi dalam kehidupannya kita. Kalau saya boleh izinkan saya bertanya kepada saudara bahwa setiap dari kita pernah merasa kecewa. Nggak mungkin kalau misalkan Bapak dan Ibu dimanapun saudara berada, ketika saya bertanya seperti ini, pasti ada yang jawab, tentu saja saya pernah kecewa. Mungkin ada juga yang menjawab, saya selalu kecewa Pak, dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya kekecewaan ini adalah hal yang wajar yang dialami oleh setiap daripada manusia itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita terlihat dulu terlebih dahulu apa itu kecewa. Kecewa adalah suatu kondisi seseorang merasa tidak puas karena keinginan dan harapannya tidak terpenuhi. Bisa dikatakan bahwa demikian, seseorang merasa kecewa itu karena tidak sesuai keinginan dan harapannya daripada kenyataan yang dia lihat sendiri. Itulah disebut dengan kekecewaan. Nah, kekecewaan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Ada banyak penyebab kekecewaan ini terjadi. Mungkin ada di mana situasi yang tidak sejalan dengan biasanya kita melihat, oh kita kecewa dengan kondisi seperti itu. Apalagi baru-baru ini mungkin kita kecewa dengan kondisi COVID-19 ini. COVID-19 ini membuat kita terbatas dan lain sebagainya, PSBB dan lain sebagainya, sehingga kita kecewa dengan kondisi seperti ini. Mungkin juga kita pernah kecewa kepada pemimpin kita atau orang yang dipimpin kita, bahkan kita pernah kecewa dengan orang yang pernah kita tolong, dan kita juga kena kecewa dengan pemerintah. Ada ketidakpahaman antara sikap teman, saudara, keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan kita, sehingga itu membuat kita kecewa. Mungkin ada juga Bapak dan Ibu, seorang anak yang kecewa kepada orang tuanya ketika dia tidak terpenuhi keinginannya membeli barang mainan kah, sesuatu yang dia inginkan tapi tidak terpenuhi, sehingga dia kecewa kepada orang tuanya. Sebaliknya, orang tua itu juga kecewa kepada anaknya ketika anaknya tidak mau nurut dengan perintah dari orang tuanya sendiri. Nah, kekecewaan ini sangat banyak jenisnya, sangat banyak faktor-faktor penyebabnya. Mungkin juga seorang istri yang merasa diacukan oleh suami sehingga dia kecewa kepada suami tersebut dan menahan di dalam dirinya sendiri. Bahkan seorang gadis atau seorang pemuda yang kecewa kepada pasangannya ketika pasangannya ingkar janji
yang disampaikan oleh pasangannya sendiri. Jadi ada banyak hal kekecewaan itu terjadi. Namun saya mau katakan bahwa kekecewaan itu sebenarnya bisa dikatakan ada dua faktor. Yang pertama, kondisi manusia atau orang lain maupun situasi keadaan yang mempengaruhi saudara. Itu yang membuat kekecewaan terjadi dalam kehidupannya kita. Nah, pada umumnya kekecewaan kecil itu sebenarnya bisa diobati atau dilukai dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Entah itu bisa kita lupakan itu karena hal-hal kekecewaan itu kecil. Namun saudara, apabila kekecewaan kecil ini semakin lama semakin ditumpuk, itu menjadi sebuah kekecewaan yang cukup besar. Kecil-kecil bisa menjadi sebuah bukit. Nah, itu yang sulit untuk kita obati karena kekecewaan sudah mulai menumpuk di dalam kehidupannya kita. Nah, banyak orang mengalami kekecewaan karena hal-hal yang sepele. Kemudian hal tersebut menjadi sebuah bukit yang besar sehingga kekecewaan itu menjadi penyebab. Sampai-sampai kekecewaan yang tadinya hanya sekedar kepada manusia, kondisi situasi yang ada, sampai yang paling besar dia menjadi meningkat. Itu kondisi di mana kekecewaan kepada Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa sebenarnya kekecewaan yang tadi kita paparkan, yang tadi saya sudah sampaikan, kekecewaan itu adalah hal yang wajar yang dialami oleh setiap daripada manusia. Cuman yang tidak wajar adalah karena kekecewaan itu sendiri hidup lama-lama di dalam kehidupannya kita yang menjadi sebuah penyakit baru dalam kehidupannya kita, yaitu adalah sakit hati, kemudian kita dendam. Itu yang menjadi hal yang tidak wajar kekecewaan itu terjadi dalam kehidupannya kita. Makanya ada banyak orang, sebenarnya orang Kristen sendiri pun pernah kecewa dengan Tuhan ketika dia berdoa kepada Tuhan, belum mendapat jawaban daripada Tuhan, sehingga dia kecewa. Mari kita buka dulu Mazmur pasal 13 ayat 2. Mazmur 13 ayat 2 berkata bahwa Mazmur 13 ayat 2, sebentar saya bacakan untuk Bapak dan Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan bacakan di mana Mazmur 13 ayat 2 berkata, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku?" Itu adalah sebuah ungkapan dari seorang pemimpin berdua, yaitu Mazmur Daud sendiri. Dia berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi kondisi seperti ini, berapa lama lagi, sehingga dia kecewa kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita pernah kecewa kepada orang lalu kepada Tuhan dengan seperti demikian. Nah, hal yang kecewa kepada Tuhan ini merupakan sebuah cetusan yang seringkali di banyak orang Kristen lakukan. Sering orang Kristen katakan, mungkin kita pernah dengar hal-hal itu, saya kecewa sama Tuhan. Karena kenapa? Karena sudah kekecewaan itu menjadi bukit yang besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita kecewa kepada Tuhan. Namun sebenarnya kekecewaan yang kita alami, saudara maupun saya di rumah pun, saudara dimanapun saudara berada, maupun saya secara pribadi, pernah mengalami hal yang serupa. Kita pernah kecewa sama Tuhan. Kita pernah kecewa hal yang sepele, kita nggak mau biasakan saja, aduh ini sepele. Tapi kita pernah lupa sama, lalu kecewaan itu menjadi sebuah bukit yang besar sehingga kita kecewa kepada Tuhan, saudara. Ternyata di Alkitab sendiri ada banyak tokoh yang mengalami hal serupa yang kita rasakan saat ini, yang kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan manusia, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang kecewa dengan Tuhan. Contohnya seperti Yunus. Dia kecewa karena Tuhan mengampuni orang-orang jahat yang bertobat di dalam Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian Habakuk kecewa karena Tuhan tidak menjawab dan tidak menolong meski ia sudah berdoa sekian lama. Beberapa minggu lalu kita belajar hal itu, di mana Habakuk kecewa kepada Tuhan ketika dia berdoa sudah lama dan Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan diam, tapi dia tetap berdoa. Kemudian Naomi, dia kecewa karena Tuhan mengizinkan hal buruk menimpa hidupnya. Seorang anak muda yang kaya raya kecewa karena setelah berusaha keras menaati perintah Tuhan, tapi justru ia diminta meninggalkan semua hartanya. Dia kecewa kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, kekecewaan ini yang mengakibatkan kita kecewa kepada Tuhan itu mempunyai sebuah akibat. Saya pernah ingat kata-kata seorang
Orang mengatakan sebab dan akibat sesuatu yang kita buat itu pasti ada akibatnya. Ketika seseorang merasa kecewa, akibatnya juga ada. Nah, ada beberapa akibat kekecewaan yang terjadi kalau misalkan kita memiliki rasa kekecewaan itu sendiri. Yang pertama adalah ketika kita kecewa, akibatnya dosa masuk dalam kehidupannya kita. Kita melihat sebagaimana contoh di dalam Alkitab, Kain membunuh Habel. Awalnya dia kecewa karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Lalu dia membuka pintu untuk dosa itu masuk sehingga dia berniat untuk membunuh adiknya sendiri karena kekecewaan itu sendiri, saudara. Dan kedua, kekecewaan itu juga mengakibatkan kita untuk membandingkan pelayanan kita dengan orang lain. Di dalam Matius 11 ayat 2 sampai dengan 6, saya akan bacakan untuk setiap dari kita. Matius 11 ayat 2 sampai dengan 6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu ataukah harus kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat 6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Bapak dan Ibu, ini adalah kejadian di mana Yohanes merasa kecewa ketika dia dipenjarakan, sekalipun dia sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak datang menolong dia ketika dia di dalam penjara. Demikian juga Kain dan Habel. Ketika Kain merasa kecewa, dia membandingkan persembahan dia dengan persembahan Habel karena membandingkan apa yang dia kerjakan dengan orang lain. Yohanes juga samar, dia ragu dan menanyakan kepada Tuhan Yesus yang dikatakan bahwa Mesias yang dinantikan, yang diharapkan untuk datang, kok Yesus nggak datang-datang penolong tersebut, sehingga Yohanes tidak merasa kecewa. Namun Tuhan berkata jangan pernah kecewa dan menolaknya. Kekecewaan juga mengakibatkan kita, saudara, untuk sulit mengalami mukjizat Tuhan. Orang-orang di kampung halaman Tuhan Yesus di dalam Matius 13 ayat 54 sampai 58 berkata bahwa orang-orang itu sekampung atau dulunya kampung bersama dengan Tuhan, dia menolak Tuhan. Bahkan tidak mengalami mukjizat. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia kecewa kepada Tuhan. Orang yang dia udah kenal ibunya, bapaknya sebagai tukang kayu, dia kecewa, masa sih dia bisa melakukan banyak mukjizat di sana padahal dia kan hanya sebagai anak tukang kayu. Di ayat terakhir dikatakan bahwa itu situ bahwa keluarga situ atau enggak lingkungan di situ tidak mengalami mukjizat karena merasa kekecewaan itu, karena orang yang pahit itu sulit melihat mukjizat dalam hidupnya. Saudara-saudara, kekecewaan juga bukan hanya sekedar kita lihat bagaimana dosa masuk dalam kehidupan kita, mengakibatkan membandingkan kita dengan orang lain, bahkan membuat kita sulit mengalami mukjizat Tuhan. Kekecewaan juga menyebabkan orang yang kecewa itu mengecewakan orang lain. Seperti halnya sebagaimana Yusuf. Saudara-saudara Yusuf itu adalah kecewa kepada ayahnya karena membandingkan ayahnya selalu membela dengan Yusuf, sehingga dia kecewa dan memperlakukan Yusuf sampai dengan Yusuf dijual dan lain sebagainya. Ketika rasa kecewa itu muncul dalam keadaan saudara-saudara Yusuf, sehingga niat buruk itu muncul, saudara. Nah itu, dan ketika niat buruk itu menimpa si Yusuf itu merasa kecewa. Kenapa saya harus dijual? Kemudian dia harus masuk ke lubang, ke sumur itu. Lalu istri Potifar juga, kita melihat bagaimana kisah Yusuf, di mana istri Potifar kecewa ketika Yusuf menolak untuk berselingkuh. Karena itu dia memfitnah Yusuf sendiri, sehingga Potifar itu sebagai yang sudah membeli dia kecewa, kenapa pembantu saya seperti demikian. Lalu dia mendengar laporan palsu dari istrinya dan dia menjebloskan Yusuf ke dalam sebuah penjara dan mengecewakannya. Yang dialami oleh Yusuf adalah kekecewaan karena orang yang awalnya kecewa sehingga mengecewakan orang lain, sehingga Yusuf juga mengalami hal yang serupa. Namun Yusuf juga tidak melakukan hal yang serupa. Dia justru bangkit dari kekecewaan, dia tidak menanggapi kekecewaan itu sendiri. Nah, mungkin banyak dari kita bertanya bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan itu sendiri, saudara. Ada 4 poin yang saya ingin sampaikan bagaimana kita melawan atau mengatasi kekecewaan dalam kehidupannya kita. Yang pertama, kita belajar daripada Yesus Kristus itu sendiri.
Yesus Kristus adalah contoh yang paling baik untuk kita lihat bagaimana dia mengatasi kekecewaan. Karena dia juga pernah dikecewakan oleh orang-orang yang terdekat oleh dia, murid-murid Tuhan sendiri. Mungkin kita pernah dengar bahwa ada seorang murid Tuhan yang mengkhianati dia dengan alasan tertentu. Tuhan kecewa, tapi Tuhan mengungkapkan kekecewaan itu kepada Yudas. Engkaukah itu sendiri yang mengatakannya dan sebagainya. Nah, ada juga murid Tuhan Yesus sendiri, saudara, yang menyangkal Tuhan. Padahal Tuhan tahu dia kecewa. Katanya dia akan mengikut. Ternyata waktu pas kejadian dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ketika kita melihat kejadian yang lain, ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia mengajak 3 orang teman murid-murid terdekatnya Tuhan Yesus. Dan apa hasilnya, saudara? Mereka tertidur dengan pulas ketika Tuhan sedang ada di Taman Getsemani. Kecewa orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya sekedar orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang di lingkungannya juga yang tadi saya sudah sampaikan, di lingkungan kampungnya sendiri pun mengecewakan Tuhan Yesus Kristus sendiri, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang serupa, namun dia tidak menekan kekecewaan itu terus-menerus. Nah, kita perlu namanya belajar daripada Yesus Kristus sendiri. Karena Yesus Kristus tidak menahan kekecewaan itu sehingga menjadi sebuah bukit. Memang kita itu tidak sesempurna dengan Tuhan Yesus, tapi kita serupa dengan Tuhan. Kita bisa belajar daripada Dia untuk memiliki karakter pribadi yang seperti Dia. Kita namanya proses pembelajaran terus-menerus untuk menahan atau membuang rasa kecewa kita bukan menjadi sebuah bukit. Saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin ketika engkau saat ini sedang kecewa kepada Tuhan, saya mau katakan Tuhan Yesus tidak pernah mau mengecewakan engkau, tidak pernah melakukan kekecewaan kepada engkau. Justru sebaliknya, kitalah yang seringkali mengecewakan Dia, saudara. Kalau saya tanya kepada saudara, ketika saudara ditempatkan sebagai Tuhan Yesus, ketika saudara dikecewakan, apa yang saudara akan lakukan? Saudara pasti nggak akan pernah berhenti untuk kecewa, terus-terusan akan kecewa kepada orang lain. Namun halnya berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah kecewa dengan sesuatu, dengan kondisi yang dia alami. Dia terus bangkit dan terus maju dengan penuh dengan sukacita. Jadi intinya sebenarnya, saudara, bahwa kekecewaan kita sebenarnya terjadi itu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita yang sering mengecewakan Dia. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan itu? Bukan hanya sekedar kita belajar daripada Yesus Kristus, namun yang kedua adalah jangan berharap pada manusia, namun kepada Tuhan. Banyak dari kita kecewa karena berharap kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Di dalam Mazmur 118 ayat 8 berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Namun justru kita harus berharap kepada Tuhan, saudara. Jangan menyimpan sebuah harapan kepada manusia, sebab manusia itu adalah orang yang terbatas. Sedangkan Tuhan Yesus Kristus itu perlu jadi panutan, atau Tuhan kita itu perlu menjadi sebuah harapan kita, sumber pengharapan, karena Dia tak terbatas. Saya ingat satu kali teman cerita kepada saya begini. Dia tuh seorang yang mengidolakan seseorang. Bahkan dia bilang sampai semuanya diikuti, di-follow dia, update kegiatan-kegiatan orang tersebut dia ikutin. Dia berharap bahwa orang tersebut yang dia idolakan ini mempunyai karakter yang baik, dia welcome dengan siapapun dan lain sebagainya. Saudara, satu kali dia bilang kepada saya dan ceritakan hal-hal yang baik yang dia tahu. Dia berharap bahwa satu kali kalau misalkan saya mau ketemu atau diberi kesempatan untuk bertemu dengan dia, saya senang banget. Ternyata singkat cerita, beberapa waktu kemudian orang tersebut ketemu dengan idola tersebut. Dan hasilnya apa? Saking banyaknya orang, dia membawa sebuah barang, teman saya ini, dengan barang yang mungkin buat sang idolanya itu, dia kasih kepada sang idolanya, ternyata ditolak. Dan justru bukannya yang dia bilang katanya welcome, ramah, ternyata enggak gitu. Itu sebuah kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan teman saya ini, sehingga dia kecewa sampai benar-benar dia hapus, dia udah sobek-sobek itu idola. Karena kebanyakan dari kita sebagai manusia, kita mengecewakan orang, kita mengharapkan kepada orang dan dikecewakan oleh orang lain. Justru sebaliknya, kita harus berharap kepada Tuhan karena Dia nggak pernah mengecewakan kita.
Itu penting dari setiap dari kita untuk kita paham bahwa pengharapan kita itu harus kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan ini? Bukan hanya sekedar kita belajar daripada Yesus Kristus dan bukan hanya kepada berharap pada Tuhan dan kita jangan berharap kepada manusia karena manusia itu terbatas, tapi kita juga perlu namanya taat akan perintah Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ketika kita melihat ayat ini, saudara, mungkin kita bilang bahwa Tuhan, bahwa engkau berjanji kepada saya, kepada setiap dari kita untuk mengangkat kita menjadi kepala. Kok tetapi dalam situasi seperti ini, kenapa pekerjaan saya stagnan, saya melayani dengan sepenuh hati, tapi tetap aja keadaan ekonomi seperti demikian dan lain sebagainya. Mungkin kita merasa bahwa udah benar-benar full heart di situ, udah melayani penuh dengan sukacita, tetapi kenapa nggak ada perubahan dalam kehidupan ini? Kita ngerasa bahwa katanya Tuhan menjadikan saya kepala, tetapi kenapa nggak ada perubahan di dalam kehidupannya kita? Justru seperti biasa-biasa aja gitu. Saya mau katakan di dalam ayat ini jangan saudara membacanya setengah-setengah, karena di ayat bawahnya dikatakan bahwa apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi banyak orang merasa kecewa melihat ayat-ayat dengan sepenggal, tetapi tidak melihat dengan perintah Tuhan yang dikatakan di ayat tersebut. Tuhan bilang bahwa di situ kamu harus mengikuti perintah Tuhan dengan setia, ataukah sudahkah engkau melakukan pekerjaan perintah-perintahku dengan baik? Banyak orang merasa kecewa karena dia ngerasa bahwa Tuhan kok nggak pernah benar ini janji saya, karena dia lebih banyak memikirkan dirinya sendiri, nggak pernah lihat dengan apa yang sebenarnya dia udah lakukan untuk Tuhan. Itu saudara, kekecewaan sebenarnya pada dasarnya itu dikarenakan oleh masalah kita yang kita alami. Namun Tuhan menjadikan sebuah sasaran kekecewaan kita. Saya mau katakan bahwa kekecewaan yang kita alami ini adalah kekecewaan yang sering dialami atau perbuatan dari masalah kita sendiri. Lalu kemudian masalah ini yang kita buat dan kita menjadikan Tuhan itu sebagai sasaran. Tidak kita melihat perbuatan kita ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa sebagian besar masalah yang kita alami saat ini, masalah kehidupan kita, masalah kenapa kita ada demikian, itu adalah kebanyakan seringkali sebagai dari kesalahannya kita, ketidaksetiaan kita terhadap perintah-perintah Tuhan itu sendiri. Jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan, tetapi engkau tidak melihat dirimu sendiri dengan apa yang kau perbuat, saudara. Karena kekecewaan, ketika kita melihat kekecewaan itu lalu kita pusat, oh Tuhan yang jadi salah. Tapi kita nggak pernah lihat sadar diri kita sendiri, apa kita sudah turutin perintah Tuhan atau belum. Nah yang keempat, bagaimana kita mengatasi kekecewaan atau melawan rasa kekecewaan itu sendiri. Bukan hanya sekedar yang tadi saya sudah sampaikan bahwa belajar dari Tuhan Yesus, jangan berharap pada manusia, tetapi kepada Tuhan dan taat akan perintah Tuhan. Dan yang keempat, jangan menyalahkan namun percaya akan rencana Tuhan. Jangan pernah kita menyalahkan orang yang mengecewakan kita, namun kita tidak melihat segala sesuatunya itu ada rencana Tuhan di balik itu semua. Kita semakin indah di matanya, sedangkan orang yang mengecewakan kita ini menerima ganjaran atas perbuatannya. Saudara, saya mau katakan bahwa jangan pernah ketika kita merasa dikecewakan oleh orang, lalu kita menyalahkan orang itu demikian, oh itu orang kenapa gitu dan sebagainya. Itu justru akan membuat kita menjadi kecewa, saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa biarkan itu, karena setiap perbuatan manusia itu ada akibatnya. Tuhan yang akan langsung bekerja. Yang tugasnya kita adalah kita jangan pernah menyalahkan dia, karena kita tidak pernah tahu kondisi dia, kenapa dia bisa mengecewakan kita. Dalam arti lain begini, jangan pernah kita menghakimi orang tersebut yang mengecewakan kita, karena kita tidak pernah lihat kenapa orang tersebut bisa demikian. Sebagaimana Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Itu yang diingatkan setiap dari kita. Kita jangan pernah menghakimi orang, jangan pernah menyalahkan orang atas kekecewaan yang terjadi. Mungkin kau saat ini dikecewakan oleh sahabatmu, mungkin kau saat ini sedang dikecewakan oleh keluargamu, mungkin saat ini kau dikecewakan oleh orang-orang terdekatmu, dan kondisi lain sebagainya. Jangan pernah menyalahkan itu.
Tapi kita kan perlu lihat bagaimana dia bisa melakukan itu tuh ada kekecewaan yang terjadi. Saya ingat setiap minggu di mana setiap hari Senin itu saya ikut sebuah persekutuan gitu, di mana udah lama banget persekutuan itu ada. Lalu saat-saat ini melakukan secara online, saudara. Lalu setiap minggu membahas sebuah topik yang minggu ini pas banget sama topik yang disampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana topiknya itu adalah bagaimana dididik oleh Tuhan. Nah, jadi saya mau katakan bahwa sebenarnya kadangkala kita diajarkan oleh Tuhan, diberi kesempatan kepada orang-orang atau mengalami situasi kondisi yang ada, bahkan orang-orang senantiasa mencobai atau mengecewakan kita karena Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu hal di balik itu semua. Ketika kita nge-review ulang, ketika kita ngecek sendiri dan kita melihat di balik itu semua, saudara, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dari kekecewaan itu sendiri. Ketika kita larut dari kekecewaan itu justru tidak ada dampak positif. Kita justru makin ikut larut dalam keadaan negatif. Kalau misalkan kita melihatnya dengan baik, sesuatu hal yang orang mengecewakan kita dengan positif, maka kita akan belajar dari hal itu. Sehingga penting dari kita, karena orang yang mengecewakan itu adalah proses untuk kita menjadi sebagai mata yang indah, sebagai biji yang mulia untuk mengasah kita menjadi yang lebih baik. Saya akan mengulang lagi bagaimana kita untuk mengatasi kekecewaan itu sendiri. Saya mau katakan untuk menyimpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa sebenarnya banyak orang kecewa bukan karena masalah hal-hal sepele, tetapi hal sepele itu dia nggak pernah obatin, dia nggak pernah sembuhkan, dia nggak pernah mau buang itu. Terus dia pendam dan menjadi sebuah bukit, dan bukit kekecewaan yang sangat besar. Ketika kekecewaan sudah besar, saudara, itu sangat sulit untuk kita sembuhkan hanya dengan melalui pemulihan kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, bagaimana sebagai kita yang pernah kecewa, atau mungkin saat ini engkau sedang kecewa, mungkin saat ini engkau sedang mengalami kekecewaan kepada Tuhan, kekecewaan kepada orang-orang di sekitar. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada 4 hal kita perlu belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah jangan pernah berharap kepada manusia, melainkan berharaplah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, taat akan perintah Tuhan. Dan yang keempat, jangan menyalahkan namun percaya akan rencana Tuhan. Penting untuk kita mengingat 4 hal ini, kuncinya untuk mengatasi rasa kekecewaan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak setiap dari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar bagaimana Tuhan untuk mengatasi rasa kekecewaan yang kita alami. Rasa kekecewaan yang saat ini sedang dialami juga. Dimanapun jemaat-Mu melakukan ini Tuhan, jemaat-Mu mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini, Kau kuatkan, Kau berikan penghiburan daripada mereka, sehingga rasa kekecewaan yang mereka alami ini bisa sembuh, bisa pulih Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami ingin belajar daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan kita melihat Tuhan bagaimana tidak menyalahkan orang lain, tidak menghakimi, dan melihat juga bagaimana kita taat dengan perintah Tuhan. Kami ingin Tuhan belajar untuk mengatasi setiap kekecewaan dalam kehidupan kami. Engkau jagai, Engkau lindungi, berikan kekuatan kepada kami untuk mengatasi kekecewaan ini. Jangan bawa kami untuk larut Tuhan, tapi bawa kami untuk Kau bimbing untuk bangkit dari kekecewaan kami, sehingga kami melihat situasi dan kondisi saat ini, orang-orang dan situasi yang terlihat seperti ini mengecewakan kami, tapi kami berharap kepada Engkau yang memberikan pengharapan yang indah, yang luar biasa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Bapa. Kau jagai mereka, Kau berikan kekuatan, Engkau yang lindungi mereka dalam usaha mereka, keluarga mereka masing-masing, dengan aktivitas yang mereka kerjakan di rumah mereka maupun di luar. Kami menyerahkan Tuhan, saya menyerahkan sekali lagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat baik semua keluarga dan bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami serahkan semua umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Misi Garut secara keseluruhan Tuhan. Kau yang hadir terus menerus di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka.
memberkati semua Tuhan kehidupan mereka. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkati. Anak-anak mereka juga saat ini Tuhan, baik yang sedang menempuh pendidikan maupun yang sedang bekerja atau yang cari pekerjaan, Tuhan berkati mereka semua. Jagai dan lindungi, pelihara seluruh kehidupan mereka. Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi setiap umat-Mu saat ini Tuhan, penjagaan-Mu atas kehidupan dan kesehatan mereka. Kau jagai dan pelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini yang mereka ada di rumah maupun di mana saja saat ini sedang berada Tuhan, di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan bagi setiap umat-Mu yang memberikan perpuluhan, yang memberikan persembahan syukur mereka, dan Tuhan limpahi berlipat kali ganda. Dan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Allah memberkati setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Berkati bagi suami-suami mereka yang ingin dijamah oleh Tuhan, dan kami bisa bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Dan umat-Mu Tuhan yang merindukan anak di dalam keluarga mereka, kami percaya memberkati kandungan mereka, dan semua janji-Mu, semua kerinduan mereka, rinduan dari umat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia bagi-Mu. Kuasa-Mu nyata bagi Indonesia, anugerah-Mu nyata bagi Indonesia. Berkati para pemimpin kami dari tingkat presiden sampai tingkat yang bawah. Berikan hikmat dan pengertian bagi mereka, dan kuasa pemulihan-Mu terjadi bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kota ini juga berkati Yesus, di mana Tuhan tempatkan kami, memberkati kota Garut dalam nama Tuhan Yesus, memberkati semua masyarakat kota Garut ini dalam nama Yesus. Pemulihan-Mu terjadi, baik ekonomi, baik para pemerintah kami, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan, kita mari mengangkat tangan, kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita. Allah memberkati engkau di dalam setiap kehidupan-Mu. Allah Bapa yang ada di tengah-tengah kehidupan-Mu, memulihkan setiap hidup-Mu hari lepas hari. Kasih karunia dari Yesus Kristus bersama dengan engkau, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberikan penghiburan, menjagai dan memelihara seluruh hidup-Mu hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran